Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aibda RZ, penembak siswa SMK di Kota Semarang, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah dan Polres Batang didesak menuntaskan pengusutan kematian ART Hania yang sudah 8 tahun masih misterius. Penginapan di Taman Nasional Karimun Jawa di Kabupaten Jepara ludes dilalap api. Ya, penginapan di Taman Nasional di Pulau Karimun Jawa, Jepara, ludes terbakar. Upaya pemadaman terkendala gelombang laut yang tinggi hingga petugas dan warga berupaya menjinakkan api dengan alat seadanya. Kobaran si jago merah menyala di tengah gelapnya malam. Api berasal dari bangunan penginapan hiu kencana di Pulau Majangan Besar Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara. Saat si jago merah membakar, beruntung kondisi penginapan kosong dari wisatawan dan pemiliknya berada di Semarang. Warga dan petugas sempat kesulitan untuk mendekat ke lokasi kebakaran karena gelombang laut yang tinggi. Api berhasil padam selang 2,5 jam setelah petugas dan warga menjinakkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Kejadian kebakaran untuk penangkaran hiu, yaitu kejadian pada hari Selasa sekira pukul 19.00 yang lokasinya berada di wilayah Pulau Menjangan Besar dengan jarak antara Pulau Karimun sampai Pulau Menjangan kurang lebih 20 menit. Jadi pada saat melakukan pemadaman ini untuk dengan alat seadanya karena situasinya berseberangan, situasi kosong sehingga 2,5 jam baru bisa dipadamkan. Beruntung kebakaran tidak mengganggu penangkaran ikan hiu yang berada di sekitar penginapan. Penyebab munculnya api pada Selasa malam itu masih dalam penyelidikan polisi. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Empat kepala desa di Kabupaten Boyolali diduga melanggar netralitas dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Bawaslu Boyolali mendata selama Pilkada serentak 2024 ada 30 pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilaporkan baik jelang kampanye hingga tahapan Pilkada berlangsung. Dari puluhan laporan, 26 orang telah diberikan sanksi dari teguran ringan hingga keras. Sementara ketidaknetralan 4 kepala desa masih terus diusut Bawaslu Boyolali. Jika terbukti, mereka Bawaslu akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Bupati Boyolali. Bukan ASN ya Mas ya, tapi terlapornya adalah kepala desa dan hari ini nanti akan kami SK2 atau rapat sentra kundu kedua yang nanti akan menentukan apakah itu lanjut atau kemudian terpenuhi unsur pelanggaran pidana atau undang-undang lainnya. Terkait dengan itu, 4 itu target kapan itu selesai itu Pak? Insya Allah besok sudah ada keputusan, besok pagi sudah ada keputusan karena hari ini kami kebut karena waktunya memang terbatas hanya 3 hari plus 2 sehingga total hanya 5 hari dan dari 5 hari itu berakhir pada hari ini nanti. Maka insya Allah sudah kami rapatkan keputusannya seperti apa. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU Brebes telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024. Pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Paramita Wurjang menang melawan kota kosong. KPU Brebes telah merampungkan rekapitulasi dan penghitungan secara manual atau real count, baik Pilgub Jawa Tengah maupun pemilihan Bupati Brebes. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma Wurja, menang atas kota kosong. Namun partisipasi pemilih tergolong rendah, hanya 59% dari jumlah DPT. Itu untuk pasangan calon nomor urut 1 atas nama Paramita Widyakusuma SEMM dan Wurja, perolehan suara sebanyak 503.719.
Nah, untuk kolom kosong, perolehan suara sah sebanyak 341 407. Jadi kita sudah melihat dan menyaksikan bersama-sama untuk perolehan suaranya seperti itu. Partisipasi Kalau berapa persen? partisipasi 59% ya, belum hampir 60% untuk tingkat partisipasi. Berarti turun dibandingkan Iya, pilek turun kemarin. dibandingkan pemilu ini tingkat. Jika tidak ada sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, KPU Brebes akan menggelar penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma Wurja, pada 15 Desember mendatang. Sugiartono melaporkan dari Brebes.